Selamat datang di channel Narvi Film. Kali ini Narvi Film akan membawakan rekaman cerita Godzilla vs Kong yang dirilis pada tahun 2021. Disutradarai oleh Adam Wingard dan distribusi oleh Legendary Pictures. Film ini membawa bintang-bintang ternama seperti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Kelly Hotel, Rebecca Hall, dan masih banyak lagi aktor kece lainnya. Film ini merupakan lanjutan dari Godzilla King of Monsters dan Kong Skull Island. Bagi teman-teman yang belum menonton kedua film tersebut, saya sarankan untuk ditonton terlebih dahulu, karena bakal membuat teman-teman bingung dengan alur cerita ini. Oke, sekian basa-basi intronya, kita lanjut ke alur cerita filmnya. Di sebuah pulau Skull Island, Kong yang berada di sangkar raksasa sedang dipantau oleh Monarch. Seseorang bocil tuli bernama Jia menjadi komunikator antara Kong dan umat manusia. Karena Jia adalah satu-satunya manusia yang dapat berkomunikasi dengan monyet raksasa ini menggunakan bahasa isyarat. Kong melemparkan sebuah tombak kayu ke langit-langit hingga hancur, menandakan ketidaksenangannya ia terhadap rumah barunya yang berada di dalam kandang. Jia pun melaporkan ketidaknyamanan ini kepada Dr. Eileen Andrews. Di tempat lain, karyawan dari perusahaan teknologi Apex Cybernetics sekaligus penyiar podcast teori konspirasi Titan bernama Bernie Hayers tumbuh rasa curiga terhadap perusahaan Apex yang sedang melakukan kegiatan ilegal. Apex Cybernetics sebelumnya pernah diperkenalkan dalam ending film Godzilla. Perusahaan ini bergerak di bidang teknologi yang mempunyai visi mulia untuk melindungi manusia dari ancaman para monster Titan. Apex juga memiliki tujuan untuk menundukkan para Titan agar manusia dapat menjadi spesies utama di bumi. Maka dari itu, Godzilla yang sekarang menjadi raja di bumi menjadi target utama Apex untuk dilengsarkan. Dalam kantor Apex di Pensacola, Florida, Bernie mengajak ngobrol Asep yang menjadi admin perusahaan. Ya karena kita tidak tahu nama tokoh sebenarnya, jadi kita panggil saja Asep. Bernie memamerkan hasil temuan dan eksperimen yang tidak jelas. Karena udah mendengarkan, Asep pun pergi untuk buang air besar. Kesempatan pun tiba. Ketika si Asep ini pergi, Bernie segera menyolok flash disk ke komputer si Asep dan mengotak-atik komputer untuk menelusuri kegiatan rahasia dari Apex. Dan tidak disangka, Bernie menemukan data kegiatan mencurigakan yang diberi nama Sub-Level 33 yang dikirim ke Hong Kong. Lalu saat itu juga alarm pun berbunyi menandakan serangan berbahaya segera mendekat. Alarm tersebut rupanya berasal dari kemunculan Godzilla dari tengah laut yang menuju kota Pensacola. Semua karyawan Apex panik, siap pastilah, dan berlarian menuju ruang evakuasi. Sementara Bernie memanfaatkan kacauan ini untuk menyelundup ke ruangan rahasia Apex. Godzilla telah tiba di daratan kota, kemudian menyerang markas Apex yang berada di sekitar dengan jurus andalannya Atomic Breath. Bernie pun bertemu dengan dua orang petugas keamanan. Malangnya, dua petugas tersebut tewas akibat imbas dari serangan Godzilla. Beruntung Bernie sempat selamat dari serangan tersebut. Setelah itu, Bernie melihat perangkat besar yang disembunyikan oleh Apex. Bernie menyimpulkan bahwa perangkat inilah yang memancing Godzilla muncul. Keesokan harinya, berita ini disiarkan di saluran TV Amerika. Seorang remaja bernama Madison Russell, pendengar setiap podcast yang dibawakan oleh Bernie, merasakan sesuatu kejanggalan terhadap serangan kemunculan Godzilla. Madison percaya bahwa ada sesuatu yang secara disengaja memancing Godzilla untuk muncul. Karena ia berpikir Godzilla bukanlah makhluk yang ganas yang suka merusak peradaban manusia. Hal ini pun disampaikan kepada ayahnya, Mike Russell. Namun ayahnya membantah dengan mengatakan Godzilla bisa saja telah berubah, dan menyuruh jangan terlalu percaya dengan teori konspirasi di podcast si Bernie. Di tempat lain, seorang pencetus teori Hollow Earth atau bumi berongga bernama Dr. Nathan Lane kedatangan tamu CEO dari Apex Cybernetics, yaitu Walter Simmons bersama rekan ilmuwannya bernama Ren Serizawa. Walter meminta Nathan untuk membantunya dalam percobaan memasuki pusat bumi yang berongga, rumah para Titan, dengan tujuan untuk mendapatkan sumber daya energi tanpa batas yang akan digunakan untuk senjata baru ciptaan Apex. Ide ini awalnya ditolak Nathan karena alasan tekanan gravitasi terbalik yang begitu kuat dan mengakibatkan saudaranya tewas akibat percobaan ekspedisi ke bumi berongga. Hal itu dijawab Walter dengan memamerkan pesawat teman barunya yang bernama UNEV, yang mampu menahan tekanan gravitasi sehingga menjadi kendaraan yang aman untuk menuju bumi pusat berongga. Ide ini membawa semangat baru bagi Nathan, dan akhirnya Nathan menyetujuinya. Sebelum itu, Nathan mengusulkan ide untuk membawa Kong sebagai pemandu dalam perjalanan menuju bumi berongga.
Keesokan harinya, Nathan menemui Dr. Eileen Andrews untuk meminta izin membawa Kong ke Pulau Antartika dalam percobaan ekspedisi tersebut. Nathan menjelaskan bahwa terdapat sumber energi yang dibutuhkan manusia untuk menghentikan serangan brutal Godzilla. Selain itu, bumi Borongga juga dapat menjadi tempat tinggal yang tepat untuk Kong. Hal ini disetujui oleh Dr. Eileen dan Jia dengan persyaratan keamanan bagi Kong. Akhirnya mereka pun berangkat ke Antartika bersama Kong yang diangkut menggunakan kapal tongkang, serta kawalan pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dalam perjalanan, Mia Simmons, putri dari Walter Simmons, muncul untuk memimpin ekspedisi bersama orang-orang Apex Cybernetics. Pada malam hari, Jia terbangun dari tidurnya karena merasakan sesuatu dari Kong. Jia pun menghampiri Kong dan berkomunikasi dengannya. Eileen yang terlihat khawatir lalu berusaha menghampiri Jia. Jia pun lalu mengatakan bahwa Kong sedang sedih karena dirantai dan ingin pulang ke rumah. Eileen menjelaskan hal ini demi menemukan rumah lebih baik untuk Kong. Keesokan paginya, Madison dan temannya George pergi melakukan penyelidikan penyebab serangan Godzilla. Sebelum itu, mereka terlebih dahulu menuju kediaman Bernie Hayers, penyiar podcast konspirasi Apex Cybernetics. Madison pun disambut oleh Bernie, karena Bernie tahu Madison mempunyai peranan dalam pertarungan Godzilla dan Ghidorah. Madison menyatakan keyakinannya bahwa serangan Godzilla terbaru pasti ada sebabnya. Bernie setuju dengan hal tersebut. Lalu Bernie mengungkapkan bahwa terdapat perangkat yang dirahasiakan oleh Apex. Bernie mencurigai perangkat itulah yang menjadi penyebab penyerangan Godzilla. Karena rasa penasaran, mereka bertiga pun memutuskan untuk menyelidiknya lebih lanjut. Di tempat lain, dalam perjalanan ke Antartika, mereka telah sampai ke Laut Tasman. Perjalanan berlangsung baik-baik saja hingga pada akhirnya sesuatu terdeteksi dalam radar. Sesuatu itu ternyata adalah Godzilla. Sebagai King of the Monster, Godzilla yang merasakan kehadiran Kong sebagai ancaman, lalu melakukan penyerangan terhadap Kong. Kapal Angkatan Laut melakukan serangan ke Godzilla yang semakin mendekat. Godzilla pun melakukan serangan balik sehingga membuat kerusakan yang membuat kapal terbalik. Kong dalam keadaan yang masih terikat rantai dihajar habis-habisan oleh Godzilla. Nathan yang tidak ingin pemandunya mati langsung merempaskan rantai di tangan Kong. Akhirnya Kong pun dapat membalas serangan Godzilla dan mengamankan dirinya. Pertarungan pun berlangsung sengit. Godzilla yang sempat terpojok mengeluarkan jurusnya Atomic Breath yang dapat membalikan keadaan. Pertarungan pun dapat dimenangkan Godzilla, namun Godzilla masih terus mengintai. Atas inisiatif Nathan, komandan kapal pun memerintahkan untuk mematikan semua mesin agar terlihat mati, sehingga Godzilla tidak dapat melanjutkan serangannya. Hal tersebut tidak disangka berhasil mengelabui Godzilla, sehingga Godzilla pun pergi meninggalkan area pertempuran. Nathan mengatakan Kong tidak bisa lagi dibawa di kapal, karena dikhawatirkan akan mendapatkan serangan kedua kalinya dari Godzilla. Maka dari itu, Nathan berencana akan membawa Kong melalui udara. Bisa lewat JNE, mungkin JNT ya. Oke, lanjut. Di tempat lain, Madison, Bernie, dan George berhasil menyelundup ke markas Apex di Pensacola. Mereka bertiga pun menuju ke ruang bawah tanah. Sesampainya di sana, mereka menemukan beberapa kapsul yang mencurigakan yang akan dikirimkan ke Hong Kong. Mendengar suara petugas yang mendekat, mereka bertiga pun bersembunyi di dalam kapsul. Alangkah terkejutnya mereka melihat isi kapsul tersebut dipenuhi oleh telur-telur Skullcrawler, monster ganas khas Skull Island. Kapsul tersebut pun bergerak untuk dikirimkan ke Hong Kong. Kong pun diangkut menggunakan jaring tali yang terikat oleh banyak helikopter. Mereka pun berhasil sampai ke Antartika dengan selamat. Kong pun didaratkan tepat di depan pintu menuju bumi Borongga. Sementara itu, Jia meyakinkan Kong untuk masuk ke dalam pintu. Awalnya Kong tidak tertarik untuk masuk. Namun setelah Jia mengungkapkan mungkin saja Kong akan menemukan keluarganya di dalam, akhirnya Kong pun mau masuk ke dalam pintu tersebut, yaitu pintu masuk bumi Borongga. Nathan dan kawan-kawan pun menyusul dengan 3 kapal terbang HEV menuju Kong dari belakang. Mereka berhasil masuk ke dalam sebuah portal dan berhasil masuk ke dalam bumi Borongga.
Tidak disangka di dalam bumi berongga memiliki ekosistem yang sama persis seperti Skull Island, memiliki banyak tumbuhan hijau dan batu-batuan. Terdapat juga monster-monster lain seperti ular raksasa bersayap yang dikenal dengan nama Nozuki. Nozuki menyerang tim HF, dan itu membuat Kong marah dan menyerang Nozuki. Pertarungan pun terjadi dan dengan bantuan tim HF atau HFV, Kong pun dapat mengalahkan Nozuki. Kong lalu terpanggil dengan nalurinya untuk menuju sebuah gunung. Tim HFV pun terus mengikutinya dari belakang. Sampai di atas gunung, tim ekspedisi terkagum melihat di bumi berongga memiliki dua gravitasi yang saling berdempetan. Satu gravitasi dari inti bumi dan yang satu lagi gravitasi dari permukaan bumi. Hal itulah yang menyebabkan bumi berongga memiliki dua gravitasi dan memiliki dua daratan, daratan atas dan daratan bawah. Kalian bingung? Ya, saya juga bingung menjelaskan ini. Tapi ya, mari kita lanjutkan saja. Kong pun melompat untuk mendarat ke daratan di atasnya, ke bagian bumi berongga yang lain. Di tempat lain, kapsul ditumpangi oleh Madison, Bernie, dan George telah tiba di markas Apex cabang Hong Kong. Mereka menemukan ruangan yang sangat luas yang terdapat senjata rahasia milik Apex Cybernetics, yaitu Mechagodzilla. Mechagodzilla ternyata dikendalikan oleh Ren Serizawa menggunakan jaringan saraf dari DNA kepala Ghidorah. Uji coba pun dimulai. Mereka mengeluarkan Skullcrawler yang telah dibesarkan. Dengan teknologi canggihnya, Mechagodzilla pun dapat dengan mudah menewaskan Skullcrawler dengan jurus Atomic Breath yang berwarna merah. Namun Mechagodzilla memiliki kekurangan, yaitu hanya mempunyai daya sebanyak 40%. Alasan inilah Walter mau membiayai ekspedisi bumi berongga yang dipimpin Nathan untuk tujuan mendapatkan sumber daya tanpa batas untuk Mechagodzilla. Akhirnya terungkaplah sudah bahwa perangkat yang dibicarakan oleh Bernie sebelumnya adalah bagian dari mata Mechagodzilla. Karena Mechagodzilla sudah diaktifkan, hal ini mengundang Godzilla untuk muncul di Hong Kong. Di bumi berongga, Kong membawa Nathan dan tim lainnya ke sebuah tempat, di mana tempat itu dahulunya adalah istana leluhur Kong. Kong juga menemukan sisa-sisa perang kuno seperti tulang belulang dari Godzilla, serta kapak bercahaya yang terbuat dari lempengan-lempengan dorsal Godzilla. Di tempat lain, Madison dan kawan-kawannya berhasil menemukan tempat kendali Mechagodzilla, yaitu di atas kepala Ghidorah yang memiliki DNA Ghidorah, sehingga memungkinkan bagi Ren Serizawa mengendalikan Mechagodzilla dari jarak jauh. Godzilla akhirnya tiba di daratan Hong Kong dan membuat kerusakan di kota. Sementara di bumi bercabang, Kong mendapati kapalnya memunculkan cahaya biru, menandakan kedatangan Godzilla. Kong pun lalu menempelkan kapak tersebut ke tanah dan kapak tersebut semakin bercahaya lalu mengalirkan lebih banyak cahaya yang mengitari singgasana Kong. Hal ini bisa disebut sebagai mengisi daya. Godzilla pun merasakan kekuatan dari kapak tersebut. Ia lalu menggunakan Atomic Breath-nya ke bawah tanah untuk menghubungi permukaan bumi agar membentuk pintu masuk ke bumi berongga. Sementara Maya menyuruh timnya untuk mengambil sampel energi tersebut, lalu mengirimnya ke Walter untuk disalin kemudian dihubungkan ke Mechagodzilla. Aileen pun protes, lalu memunculkan keributan. Keributan itu ternyata membangunkan para kelelawar raksasa khas bumi berongga bernama Warbird. Maya dan timnya langsung menaiki pesawat HAV untuk kabur. Sementara Nathan, Aileen, dan Jia masih tertinggal dan berhadapan dengan Warbird. Saat itu juga, sinar laser Godzilla menghancurkan singgasana leluhur Kong dan membuat lubang yang mengarah ke permukaan bumi, tepatnya di Hong Kong. Pesawat HAV Maya langsung menuju ke lubang tersebut, namun Kong langsung menahannya kemudian menghancurkannya. Kong pun mengambil kapak leluhurnya dan langsung masuk ke lubang menuju permukaan bumi. Diikuti Nathan, Aileen, dan Jia yang mengendarai pesawat HAV dari belakang. Sementara keberadaan Madison dan kawan-kawan diketahui oleh petugas Apex, sehingga mereka pun akhirnya tertangkap. Dan sampainya di Hong Kong, Kong memulai pertarungan keduanya melawan Godzilla. Berbeda dengan pertempuran sebelumnya di laut, duel di daratan ini Kong dapat memaksimalkan kemampuannya, sehingga Kong dapat menguasai pertarungan.
Namun pada akhirnya Godzilla berhasil mengalahkan Kong dan membuat Kong kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Walter memerintahkan Ren untuk mengaktifkan Mecha Godzilla sekali lagi. Namun pada prosesnya, Ren kehilangan kendalinya dan membuat kesetrum. Wow, hingga tak sadarkan diri. Dan kini Mecha Godzilla dikendalikan oleh pikiran Ghidorah sendiri, kemudian menyerang Warthus dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Mecha Godzilla keluar dari markas Apex dan merusak kota Hong Kong. Godzilla yang melihat Mecha Godzilla sebagai ancaman langsung berlari menyerang Mecha Godzilla dan terjadilah pertarungan. Mecha Godzilla yang dirancang lebih kuat dari Godzilla berhasil menguasai pertarungan. Jia yang mengetahui jantung Kong melemah menangis dan mengatakan kepada Nathan dan Aileen bahwa Kong sedang sekarat. Nathan yang teringat bahwa pesawat UAV memiliki energi yang banyak sehingga mampu menerangi Las Vegas selama sepekan. Ia pun berinisiatif untuk meledakkan pesawat itu tepat di dada Kong untuk memompa jantung Kong. Rencana itu pun berhasil membuat Kong terbangun. Jia lalu menjelaskan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuh sebenarnya. Jia lalu menunjuk sembari menyatakan bahwa Mecha Godzilla lah musuh yang sebenarnya. Kong pun masuk ke medan pertempuran untuk membantu Godzilla menghadapi Mecha Godzilla. Meski begitu, Mecha Godzilla masih terlalu kuat untuk mereka berdua. Sementara itu, Bernie dan George berusaha untuk meretas komputer Apex dan mematikan sistem Mecha Godzilla. Hal itu pun gagal. Akhirnya George berinisiatif untuk menyiram komputer dengan air alkohol hingga komputer tersebut rusak. Alhasil, Mecha Godzilla pun mulai konslet. Godzilla dan Kong memanfaatkan kesempatan ini. Godzilla menyemburkan sinar lasernya ke kapak Kong untuk mengisi daya ke kapak tersebut. Setelah terisi, Kong pun menebaskan kapaknya ke tubuh Mecha Godzilla dan menyerangnya secara brutal hingga terbelah 4 bagian. Dan akhirnya Mecha Godzilla dapat digalakkan berkat Kong dan Godzilla. Setelah itu, Madison, Bernie, dan George bergabung bersama Mike Russell. Sementara Kong dan Godzilla memilih berdamai dan menghentikan pertarungannya. Mereka mengakui bahwa mereka dapat bersatu untuk melawan monster atau Titan yang mencoba merusak bumi. Godzilla pun pergi dengan menyelam ke lautan kemudian menghilang. Beberapa bulan kemudian, Monarch mendirikan pos pengamatan di Bumi Borongga serta menjadikan Bumi Borongga sebagai rumah yang baru untuk Kong. Dan film pun akhirnya berakhir. Terima kasih untuk kamu yang telah menyimak konten ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan konten ini dan mau saya ceritakan kisah-kisah film lainnya, silahkan ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.